Maka perempuan tuh dibedakan. Kenapa harus ditutup semua? Ada orang barat bertanya, Kiai nggak pakai dalil, orang barat dia nanya, kenapa muslim harus ditutup? Ribet amat. Mana dalilnya? Waduh panjang. Kata Kiai mau diterangkan pakai Quran, dia orang ngerti. Pakai hadis sama Nabi Muhammad gak percaya. Akhirnya dia pakai relaksa aja, permen. Buka satu, tutup, buang. Mana yang kau mau ambil? Yang ada bungkusnya. Ya mau aja. Ya kelihatan. Itu dia. Muslim tuh begitu. Biar cakep, ditutup. Ngangguk-ngangguk. Cuman permen doang. Belum Quran, belum hadis. Padahal di pasar Lembang aja. Kalau saya ngintip ayam, ada dua. Ada ayam yang kelihatan mua-muanya. Ada ayam yang pahanya ketutup, palanya ketutup. Ada dua di pasar Lembang ayam. Kalau ayam tuh yang kelihatan mua-muanya, ayam apa? Iya, ayam mati. Yang ketutup mua-muanya ayam hidup. Maka tinggal ibu-ibu milih mau kategorinya orang hidup, orang mati. Tinggal kita. Begitu. Sebab perempuan dari ujung pala sampai ujung kaki mengandung syahwat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa sadisuha satru rajulin walau sobiyan. Betul ini ya? Wasalisuha satru rajulin walau sobiyan wa amatin walau mukatabatan wa umma waladin ma baina surratin wa rukbatin lahuma walau khalian fi dhulmatin. Dan adapun yang ketiganya daripada syarat-syarat sah salat, yaitu menutupnya orang laki-laki meskipun yaitu bocah, wa amatin dan menutupnya hamba sahaya perempuan, walau mukatabatan meskipun yaitu budak perempuan mukatab, wa umma waladin dan budak ummu walad. Ma baina suratin wa rukbatin akan sesuatu yang antara pusar dan lutut bagi keduanya, walau khalian sekalipun yaitu bersunyi-sunyi, fi dhulmatin di dalam kegelapan. Lil khabari sahihi berdasarkan dalil karena ada hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin. Tidak menerima oleh Allah akan salat orang yang baligh, yakni orang yang baligh kecuali dengan menutup aurat.
wa yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurati, dan wajib oleh menutup juz daripada dengkul dan pusar agar supaya nyata dengan menutup juz itu oleh menutup aurat. Wa satru hurratin walau saghiratan ghaira wajhin wa kaffaini, dan menutupnya perempuan merdeka sekalipun yaitu perempuan kecil akan selain wajahnya dan dua telapak tangannya, zahrihima wa batnihima, bagian luar telapak tangan keduanya tuh dan bagian dalam kedua telapak tangan, ilal qu'aini sampai dua pergelangan, bima la yasifu launan, menutupnya dengan sesuatu yang tidak menampakkan akan warna, ay launal basyarati, yakni warna kulit, fi majlisit takhatubi, pada majlis bercakap-cakap. Kada dhabaqa bidzalika Ahmad bin Musa bin Ujailin, seperti ini bima la yasifu launal basyarati fi majlisit takhatub, telah memberi catatan dengan demikian itu oleh Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Wa yakfi ma yahki li hajmil a'dha'i lakinnahu khilaful aula, dan memadai oleh sesuatu yang menghikayatkan, mensifatkan bagi bentuk anggota, akan tetapi itu hukumnya menyalahi yang lebih utama. Wa yajibu satru minal a'la wal jawani bila minal asfali in qadara ay kullun minar rajuli wal khurrati wal amati alaihi ay satri, dan wajib oleh menutup dari bagian atas dan samping-samping, tidak dari bagian bawah. In qadara, jikalau mampu, ay kullun, yakni oleh tiap-tiap satu, minar rajuli, daripada orang merdeka laki-laki, wal khurrati, dan perempuan merdeka, wal amati, dan perempuan hamba sahaya, alaihi, atas menutup, satriani menutup. Wallahu a'lam bishawab. Segini, moga cukup waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salat, meski kita mengetahui salat itu wajib secara ijma' dengan dalil yang begitu banyak, aqimis shalah, dirikan salat, tapi tidak asal salat. Ibarat salat pesawat terbang, enggak bisa terbang asal doang, kudu ada perangkat untuk bisa menuju terbang. Begitu salat, meski salat itu wajib ama kita semuanya, tidak kemudian salat itu cuma nunggang-nungging doang, tapi ada aturan, seperangkat aturan. Nanti di depan ada rukun salat, dan kita masih berbicara syarat-syarat salat. Jadi ada syarat-syaratnya supaya salat kita ini benar. Jadi bukan asal ngerjain, tapi mengerjakan sesuai tuntunan dan aturan. Oleh karena itu dari awal dulu kajian diterangkan syarat sah salat ada 5. Syarat sah salat itu ada 5 dulu ini.
masih di At-Tawwab ini. Kudu suci dari hadas dan kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun juga hadas besar, dan kudu suci dari najis. Keduanya, orang sholat tuh kudu suci dari najis. Nah, kita memasuki malam hari ini yang ketiganya daripada syarat-syarat sholat ini, saudara. Jadi pertama kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kedua kudu suci dari najis, baik tempat sholat, badan, pakaian. Dan udah diurai najis-najis, sampai najis yang dimaafin mana, yang tidak dimaafin mana. Nah, malam hari ini kita memasuki syarat sholat yang ketiga, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Saudara sekalian, kalau ngomong menutup aurat ada 3 pembahasan. Enggak tahu nih, saya juga rada garuk-garuk. Cukup enggak sampai jam 1? Bingung, secukupnya aja kita ngaji dah. Menutup aurat ada 3 uraian. Yang pertama, apa itu aurat? Baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Kedua, pakai apa nutupnya? Kan kudu ditutup. Pakai apa? Apa pakai plastik? Begitu. Atau pakai apa? Ketiga, batasnya. Mana itu aurat tuh? Apakah mulut juga aurat? Sehingga kalau sholat kudu ditutup. Ini kita harus tahu. Begitu. Iya, ini ntar kita ketemu ini. Begitu ngaji ini. Biar kita paham. Begitu. Supaya kita jelas agama ini. Ini nanti kita harus tahu. Menutup aurat, saudara. Syarat sholat, auratnya kudu ditutup. Aurat di dalam bahasa artinya kekurangan. An-naqs, al-aurah hiya an-naqs wal-'aib wal-qubh wasyai'ul mustaqbah. Aurat itu di dalam bahasa bisa dilihatlah Ibnul Manzur di dalam Lisanul Arab atau Al-Fairuz Abadi di dalam Qamus Muhit sebagai kitab-kitab vocabulary bahasa Arab yang tua-tua. Kosakata aurat itu artinya kekurangan, cacat, aib.
yang buruk-buruk itu bahasa Arabnya aurat. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita dan menasihati kita. Kata Nabi, man satara aurata akhihi sata fid dunya satarallahu auratihi yaumal qiyamah. Siapa orang pandai menutup aurat orang lain di dunia, maka Allah bakal tutup aurat-aurat dia di akhirat. Maknanya, siapa orang yang pandai menutup aib dan kekurangan orang lain, maka Allah akan tutupi aib dan kekurangan. Jadi ada orang kurang, nah kita no comment, perut kita jadi kuburan, enggak dimuntahin, Itu nanti kalau kita mau dihukum sama Allah, ngelihat Allah kekurangan kita banyak, ditutup dah surga, karena dulu tukang nutupin. Orang mandiin mayit, tutupin kekurangannya tuh, ada yang bau, makanya mandiin mayit ganjarannya gede, asal mulutnya rapi, jangan lemes ya, jangan apa tuh, apa lemes tuh, comel, dia saudara tuh, nah, kayak begitu, aurat tuh kekurangan secara bahasa. Namun hukum bukan dari bahasa doang, tapi hukum itu dari banyak sisi, saudara. Harus menggunakan terminologi agama, nggak bisa. Jadi aurat itu apa? Aurat itu definisinya ma yajibu satruhu au ma yahrumu nazaruhu. Yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup atau sesuatu yang haram dipandang, dilihat. Kalau dalam kajian kita, karena kita ini bab sholat, maka tentu definisinya mengecil. Ma yajibu satruhu fis sholati. Kalau bab sholat, aurat itu sesuatu yang wajib ditutup ketika sholat. Ini namanya menyempit, enggak bicara aurat secara umum, karena maksud daripada bab sholat tentu yang wajib ditutup ketika sholat, ketika sholat wajib ditutup. Ini sempit. Kedua, aurat itu sesuatu yang haram kita pandang meski di luar sholat, itu aurat. Aurat ini merupakan menutup aurat ini wajib dalam sholat, adanya di luar sholat, sebelumnya dan seterusnya.
Itulah syarat. Syarat itu adanya sebelum dulu sampai mengerjakan selesai. Itu namanya syarat. Syarat. Makanya ada bahasa begini di masyarakat, orang sholat pakai celana panjang tidak sah. Begitu. Orang sholat pakai celana panjang tidak sah. Benar apa salah? Benar apa salah? Emang apa? Iya, masa dia sholat pakai celana-celana juga? Itu sebelumnya. Jangan lagi sholat pakai celana. Begitu. Ribet amat ya. Begitu. Itu ada bahasa begitu. Karena ini kewajibannya dari sebelum sholat. Sudah rapi sampai dia sholat. Itulah namanya syarat. Kalau begitu orang sholat pakai sarung enggak sah juga. Sama. Sampai teman-teman kita bilang biar kata hafal Quran 30 juz suaranya merdu kayak Imam Sudes. Suaranya merdunya kayak Imam Sudes. Quran hafal 30 juz, kitab ngelotok. Kalau dia masih ngerokok enggak sah jadi imam. Emang apa? Masih ngerokok ya. Masih ngerokok. Matiin ya, kata ibu kita juga. Matiin aja. Matiin ngapain hidupin? Ini namanya disebut syarat sholat. Sebelumnya kudu ada, tapi bukan bagian sholat. Mata tawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha. Syarat itu yang mana sholat butuh itu, tapi bukan bagian daripada sholat, tapi butuh itu. Inilah menutup aurat. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf menyatakan dan menjelaskan kepada kita, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surat A'raf A'raf ya. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Begitu. Kayaknya kalau saya liatin wajahnya nih, semua yang ngaji nih anak cucu Nabi. Anak cucu Nabi bukan ini? Nabi apa? Oh, Nabi Adam. Cucu Nabi juga. Wahai anak cucu Nabi Adam, khudhu zinatakum. Ambillah olehmu perhiasan inda kulli masjidin, ketika tiap-tiap sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pakar tafsir Al-Quran, dari bayi diludahin mulutnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Rabb, nih bayi Abdullah bin Abbas, beri pemahaman yang bagus tentang Islam ini dan ajarkan ini bayi tafsir Quran. Maka pakar tafsir Quran terbesar dan terhebat itu adalah Imam Ibnu Abbas radhiyallahu. Ibnu Abbas menyoroti surat Al-A'raf itu. Apa yang dimaksud dengan khudhu zinatakum, ambillah perhiasanmu? Kata Ibnu Abbas dalam tafsir.
Ibnu Katsir bisa dilihat, atau Imamul Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau Al-Imam Tabari di dalam Jami'ul Bayan, atau yang kecil aja karya ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani, Tafsir Munir. Wal muradu asyan. Kata Ibnu Abbas, maksudnya ambillah perhiasanmu, ambil pakaianmu. Kalau sholat kudu pakai pakaian. Lagi sholat tuh kudu pakai pakaian. Selain pakaian tidak wajib. Makanya memakai pakaian itu menutup aurat, hukumnya wajib dalam sholat. Wajib. Secara umum kita harus pahami, saudara sekalian, saya sebelum memasuki materi kita, menutup aurat ini wajib secara umum, mau di sholat, mau di luar sholat, begitu, wajib. Lagi sholat aja kudu menutup aurat, apalagi di luar sholat. Mau sholatnya menutup aurat nih wajib, mau sholat wajib ke, mau sholat sunnah ke, wajibnya yang 5 waktu ke, atau fardu kifayah kayak jenazah, tutup aurat. Mau termasuk sujud syukur, sujud tilawah, ini semuanya sama, bimakna sholat. Jangan sampai kita habis menang main bola sujud di rumput yang auratnya ketutup, dosa. Karena menutup aurat ini ada aturan, wajib dalam sholat, baik sholatnya fardu ain maupun fardu kifayah maupun bukan fardu seperti sholat sunnah, termasuk juga sujud syukur, sujud tilawah, kudu menutup aurat, wajib. Menutup aurat ini wajib. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Begitu surat Al-A'raf. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka mengerjakan keburukan, qalu, mereka jawab, wajadna 'alaiha aba'ana, nenek moyang kami juga begini. Ibnu Abbas menyoroti keburukan itu dulu zaman jahiliyah itu orang tawaf tuh di Baitullah semuanya telanjang. Jahiliyah sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, sebelum lahir orang tawaf tuh mau laki ke mau perempuan semuanya telanjang. Tawaf itu semuanya telanjang. Ditegur, ndak boleh. Mereka jawab, zaman dulu juga begitu. Menutup aurat itu wajib secara umum. Aurat itu kudu ditutup. Dan menutup aurat ini termasuk keistimewaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu Nabi Musa alaihissalam mandi tuh boleh telanjang, laki perempuan boleh lihat. Ya Allah, rudal sekat gitu. Boleh mandi telanjang aja, laki perempuan kalau berenang tuh. Zaman Nabi Musa nggak apa-apa, boleh. Syariatnya begitu. Kalau kita diatur diatur aurat nggak boleh.
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Jarhad. Ini nama sahabat Nabi. Waktu datang sama Nabi, pahanya kebuka, sarungnya tuh, pahanya kemana-mana. Kata Nabi, "Ghatti fakhidak, fa innal fakhida aurat." Tutup pahamu sampai dengkul. Jarhad tutup. Paha itu aurat, jangan kebuka. Saudara mau main sepeda silakan, nggak apa-apa. Yang penting celananya tutup sampai dengkul. Begitu, jangan kemana-mana. Dosa, paha kebuka tuh. Kalau di rumah di kamar sendiri, ente mau telanjang, guling-guling, gak suka-suka. Ini kan aurat. Saudara, aurat ini macam-macam. Sesudah kita tahu menutup aurat itu sendiri macam-macam. Satu, aurat antara laki dan perempuan. Ini agama atur, beda. Dua, aurat laki-laki bersama laki-laki atau perempuan bersama perempuan, diatur oleh agama. Tiga, aurat perempuan bersama mahramnya, abahnya, ayahnya, kakaknya, adiknya. Batas mana yang boleh dilihat, batas mana yang tidak boleh dilihat. Aurat. 3. 4. Aurat ketika muamalah ke pasar. Batas mana yang boleh dilihat, batas mana yang tidak boleh dilihat. Muamalah, jual beli macam-macam itu namanya disebut muamalah. 5. Aurat ketika kita bersaksi di pengadilan. Ini ada batasnya. 6. Aurat ketika berobat. Ini batas mana? Boleh nggak liatin pantatnya karena mau nyuntik? Begitu. Ini namanya berobat. Orang mau operasi, mana yang boleh lihat, mana tidak? Itu namanya disebut dalam bahasa agama namanya aurat. Ada aurat antara perempuan muslim dengan perempuan non muslim. Mana yang boleh dilihat meski sesama perempuan? Meski sesama perempuan. Itu diatur oleh agama. Ada aurat ketika nikah, mau minang. Batas mana yang boleh lihat? Apakah boleh sampai dia naruh saham dulu? Kayak ngaruh. Ini aurat namanya, saudara. Udah berapa tuh? 8. 9 aurat ketika sholat. Batas mana? Kita ini di 9. Jadi 1, 2, 3 nggak usah, kan diterang. Sampai jam 1. Gatel saya. Itu aurat. Bila aurat itu, saudara, antara laki dan perempuan,
bukan mahram, maka auratnya ya seluruh tubuhnya, auratnya orang laki itu yang muktamad. Al-Quran bilang pada surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absari. Nggak boleh kita keluar rumah, dadanya kita kemana-mana nggak pakai kaos dalam gitu. Keluar rumah tuh kelihatan sama tetangga apa. Nggak boleh. Walaupun laki-laki sama laki-laki. Yang muktamad dalam aurat perempuan sama laki, tutup aurat. Meski kalau dhaif itu yang dipakai di Indonesia, nggak pakai cadar, suruhnya mau pakai cadar, suruhnya. Kalau kita berangkat dari Imamul Bajuri, mengikuti daripada Imam Rafi'i sebagai muharrirul madhab, dah perempuan keluar rumah yang penting wajahnya dibuka ininya sama tangannya kayak sholat, itu dhaif sebetulnya dalam madhab. Yang bagus ya ditutup. Cuman curang dia ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Tapi sekarang sih alhamdulillah, jangankan perempuan, laki ditutup juga. Hah? Aurat, iya aurat juga. Aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la tandur la yandurir rajulu auratal mar'ati. Jangan memandang laki-laki aurat perempuan, begitu sebaliknya. Yang secara umum. Kedua, aurat laki-laki sesama laki-laki atau perempuan sesama perempuan itu antara pusat dan lutut kudu tutup. Laki-laki nih, saya sama bapak itu paha saya kelihatan, dosa saya, dosa begitu. Hitung tuh dosa itu tuh udah berapa tuh, tobat. Iya. Jangan merasa udah surga aja baru ngaji 2 kali aja udah surga. Begitu. Begitu. Ini kita ini tobat kita ini. Kan Nabi bilang sama Jarhad, "Ghatti fakhida fa innal fakhida aurah." Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Tirmidzi dari sahabat Jarhad. Kata Jarhad, satu hari saya datang ke Nabi, saya paha saya kelihatan, ditegur sama Nabi, tutup pahamu, paha itu aurat. Padahal Nabi laki, Jarhad laki. Laki sama laki, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ada panjangan kan? Aurat itu begitu. Perempuan sama perempuan namanya disebut seturu-turu. Gitu. Sama antara pusat dan lutut. Perempuan sesama, nih ibu-ibu sama bareng ibu-ibu, mohon maaf tetenya kemana-mana karena dia sekamar perempuan, enggak apa-apa. Boleh. Perempuan sesama perempuan. Hanya pusar sampai lutut yang harus ditutup. Begitu perempuan bersama mahram.
bapaknya, adiknya, kakaknya, atau kita sama ibu, sama kakak, sama adik. Itu aurat, namanya mahram. Antara pusar dan lutut. Aurat di keluarga itu begitu. Aurat mahram, orang yang haram dinikah. Aurat. Kalau aurat muamalah ke pasar, ke kantor, itu aurat itu selain wajah dan dua telapak tangan. Wajah boleh buka, telapak tangan boleh buka. Perempuan ke pasar, kalau ditutup, kalau nukerin barang, yang mana ini ya? Gitu, biar kelihatan muamalah. Begitu, muamalah biar kelihatan. Begitu wajahnya. Kalau dia muamalah, jual beli, muamalah, gaul, wajahnya buka. Ini apa? Nggak apa-apa ini dibuka. Tangan, muamalah. Supaya kalau beli barang kemudian ketinggalan, ketutup, nggak kelihatan siapa yang ketinggalan, yang ngambil ntar dia ngambil lagi, kalau ditutup semua kan nggak bisa. Rugi kita yang dagang. Ketinggalan ini. Pak, saya punya, saya ketinggalan. Oh iya, ambil. Ada yang datang, Pak, saya kan tadi beli. Tinggalan. Ya tadi udah diambil. Bajunya sama, hitam. Kecadar. Sama. Ketuker. Bisa. Itu begitu. Muamalah tuh selain wajah dan iya. Kemudian aurat ketika kita bersaksi di pengadilan sama, wajah kudu terbuka, nggak boleh tertutup. Dan ini nutup kayak begini, palak ditutup tuh bagi perempuan tingkat peradaban paling tingginya peradaban. Zaman dulu pakai koteka saja, naik, sempurna. Maka apa yang dibimbing oleh Nabi itu ajaran paling sempurnanya ajaran. Tutup. Dulu dibedakan antara masyarakat pribumi sama penjajah. Itu pakaiannya beda. Kalau pribumi itu orang kita jebut kabaya, abaya bahasa Arab. Karena ain tuh nggak bisa kita, jadinya muktamar pakai ain nggak bisa, maka nulisnya pakai ka, muktamar begitu. Pakai kebaya sampai bawah, itu yang sekarang kalau orang kawinan, itulah pakaian pribumi. Kalau Belanda dia kelihatan pakai rok aja. Belanda disebut yang kayak begitu dalam film-film tuh sampai digambarin, namanya Nyonya Menir. Nah, itu pakaiannya kelihatan, rambutnya kemana-mana. Itu yang disebut gagalnya kita waktu itu, enggak seluruhnya ngusir penjajah. Jadi saudara, pahlawan kita tuh waktu ngusir penjajah tuh masih ada yang kurang. Jadi Belanda tuh yang pergi orangnya, bajunya waktu itu ketinggalan, jadi dipakai sama orang-orang kita. Ketinggalan, enggak keusir juga, enggak, jadi enggak ke bawah. Maka perempuan tuh dibedakan. Kenapa harus ditutup semua? Ada orang barat bertanya, Kiai nggak pakai dalil, orang barat dia nanya, kenapa muslim harus ditutup? Ribet amat. Mana dalilnya? Waduh panjang. Kata Kiai mau diterangin pakai Quran, dia orang ngerti. Pakai hadis sama Nabi Muhammad gak percaya. Akhirnya dia pakai relaksa aja, permen.
buka satu, tutup, buang. Mana yang kau mau ambil? Yang ada bungkusnya. Yang ono aja. Ya kelihatan. Itu dia. Muslim tuh begitu. Biar cakep, ditutup. Ngangguk-ngangguk. Cuman permen doang. Belum Quran, belum hadis. Padahal di pasar Lembang aja. Kalau saya ngintip ayam, ada dua. Ada ayam yang kelihatan mua-muanya. Ada ayam yang pahanya ketutup, palanya ketutup. Ada dua di pasar Lembang ayam. Kalau ayam tuh yang kelihatan mua-muanya, ayam apa? Iya, ayam mati. Yang ketutup mua-muanya, ayam hidup. Maka tinggal ibu-ibu milih. Mau kategorinya orang hidup, orang mati. Tinggal kita. Begitu. Sebab perempuan dari ujung pala sampai ujung kaki mengandung syahwat. Begitu. Itu begitu. Karena itu Islam itu rapi. Nabi bilang la yanzurir rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Ini diatur oleh Islam. Ada aurat bin nisbah pada pengobatan, ngobatin. Batas mana yang boleh kita lihat? Ya batas hajat kita ngobatin. Jangan lebih dari itu. Mau nyuntik, udah pantat aja, ngapa suruh buka baju? Ini nggak benar. Kita ngelihatnya dosa. Kalau nyuntik doang, nyuntik doang. Begitu. Jadi dilihat sebatas kebutuhan. Mana butuhnya? Dia operasi payudara. Ya itu aja. Jangan bawa-bawa. Ada batas. Batas mana dia? Hajat yang dibutuhkan. Itu begitu. Maka kenapa orang mati tuh waktu dimandiin disuruh pakai kain ditutup? Karena kita ambil biar kata laki-laki ngelihatnya dosa. Megang aja dia, ditutupi kain di bawah. Agama tuh atur. Rapi. Maka Imamul Bulqini, ulama besar, Ahmad bin Rusn al-Bulqini ngajarin tata tertib berobat. Pertama, dalam kita berobat tuh, ini supaya kita benar ngomongin aurat. Kalau perempuan, berobatlah kepada dokter perempuan yang muslim. Itu satu. Ini perempuan dulu. Perempuan tuh carilah dokter perempuan yang muslim. Urutannya dalam Islam, cara berobat. Cari dokter perempuan yang muslim. Mau dokter bersalin, dokter kecantikan, apa aja dah, spesialis. Kalau nggak ada yang bisa, cari dokter laki-laki muslim yang masih keluarga kita, abang kita, adik kita. Itu begitu. Yang masih kerabat. Kalau tidak ada juga, cari dokter yang masih kerabat, yang non muslim tapi masih kerabat, masih family, sejenis. Begitu aturan. Kalau nggak ada juga, cari dokter perempuan non muslim. Udah nggak ada urutannya tuh.
Kalau nggak ada juga dokter perempuan non muslim, baru kelima dokter muslim yang bukan saudara. Itu udah mutlak pilihannya. Ini diatur oleh agama. Muslim tapi bukan saudara. Begitu. Terakhir, dokter non muslim laki-laki udah mentok. Cuman karena kita zaman akhir saudara, kadang orang laki cari salon perempuan iseng banget, mau cukur aja carinya yang laki-laki, dia bencong, iya laki-laki juga bencong juga, begitu. Jadi bencong tuh bahasa Cina. Ben tuh artinya kemaluan, cong tuh laki, kemaluannya laki-laki, gayanya kayak perempuan. Maka siang namanya Mamat, malam nuke. Ini nggak benar ya. Itu berobat namanya. Kemudian aurat dengan nisbat bagi perempuan non muslim, gitu ya. Sesama perempuan tapi beda agama, maka aurat itu boleh rambut kelihatan, rambut, tapi mohon maaf tete ndak boleh kelihatan. Muslim nih kita, ibu-ibu tuh muslim sama orang Kristen, tetenya kelihatan nama dia, tak boleh, haram. Malam Islam dia padahal sama perempuan, beda agama, diatur. Muslim tuh mahal, tinggi derajat. Kemudian aurat perempuan terkait dengan pernikahan meminang, itu wajah dan telapak tangan. Dari sini udah kelihatan apakah dia itu bagaimana, males apa enggak tuh kelihatan. Bagaimana dari raut wajah dan juga jari tangan itu bisa dilihat. Islam kan mengenal ilmul firasah namanya, itu diatur oleh Islam. Kemudian saudara, aurat ketika sholat, inilah yang diatur. Aurat ketika sholat, wasalisuha satrur rajuli walau sobian, satu rajulin wa amatin walau mukatabatan wa umma waladin ma baina suratin wa rukbatin lahuma. Udah, dan nanti aja katanya. Udah, yang ketiga, besok yang ketiga. Karena aurat binisbah dengan sholat. Udah tengah 8. Saya diomelin Opik. Yang ngomelin saya Opik doang. Udah segini dah. Aurat ketika sholat mana? 2. Batasnya, penutupnya pakai apa? 3. Bila laki, bila perempuan, mana-mana. Ini yang kita harus pelajari. Jadi minggu depan kita ngaji wasalisuha satru rajuli. Nanti aja. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah.